warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Yadi, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 2 Sebulu. Saya dari Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufik dari kelas 11 MIPA 2. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Sebulu. SMA Negeri 2 Sebulu, keep spirit on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriani, kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melita Maulidia, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Amelia, kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut saya, Ibu Irianti memposisikan dirinya sebagai rekan sekaligus pembimbing siswa agar berjalan sesuai yang beliau inginkan. Ibu Irianti memposisikan saya sebagai anak murid pada biasanya. Ibu Irianti memposisikan muridnya sebagai anak didik di saat jam pelajaran. Namun, di saat di luar pembelajaran, Ibu Ir memposisikan muridnya sebagai rekannya. Pembelajaran, Ibu Irianti memposisikan saya layaknya seorang guru kepada muridnya. Dan di luar pembelajaran, Ibu Irianti memposisikan seperti rekannya, namun tetap ada batasan-batasannya. Irianti memposisikan muridnya seperti anak sendiri, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar. Menurut saya, perubahan yang terjadi saat proses pembelajaran di kelas tidak terlalu terlihat karena sekarang masih dalam suasana pandemi. Tetapi Ibu Irianti mengusahakan agar pembelajaran yang ada di kelas berjalan lebih baik. Perubahan interaksi yang saya rasakan adalah saat ini kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tetapi kita berinteraksi melalui aplikasi yang bernama WA. Di sana aku sangat merasa kaku, tapi akhir-akhir ini sekarang aku udah mulai tidak kaku dan malu lagi. Ya, tentu saja ada perubahannya. Sebelumnya, murid belum paham akan materinya. Namun, setelah adanya interaksi, murid akan cepat paham tentang materinya. Sebagai seorang murid yang saya rasakan, yakni sebelumnya saya kurang paham, setelah adanya interaksi seperti tanya jawab, saya menjadi lebih paham akan materi yang disampaikan. Rasakan perubahan. Mungkin saat awal-awal pembelajaran masih merasa malu jika ingin bertanya tentang materi yang belum dipahami. Namun sekarang sudah tidak lagi. Salah satu contohnya memberikan pembelajaran melalui video dan soal-soal berupa video yang akan dijelaskan. Yang dilakukan oleh Ibu Irianti, pertama, menyapa para siswa dan menanyakan bagaimana kondisi siswa tersebut, lalu memberitahukan apa saja materi yang akan dipelajari. Yang kedua, memberikan absen untuk diisi oleh para siswa. Yang ketiga, memberikan materi dalam bentuk tulisan maupun video. Yang keempat, memberikan tugas. Yang kelima, memberikan ruang untuk para siswa bertanya mengenai tugas atau materi tersebut. Ibu Ir melakukan banyak hal, contohnya memanfaatkan waktu yang banyak agar seorang murid dapat memahami materi tersebut dan selalu mengadakan tanya jawab bila mana murid belum paham dengan materinya. Pembelajaran di masa pandemi ini, Ibu Irianti memberikan pembelajaran melalui video. Selain itu, Ibu Irianti juga memberikan latihan-latihan soal dan memberikan ruang untuk sesi tanya jawab apabila ada yang tidak dipahami. Irianti menjelaskan materi menggunakan video sehingga para murid dapat memahami materinya dengan mudah. Tentu saja lebih senang karena pada proses pembelajaran Ibu Irianti memberikan kesempatan para siswa untuk tanya jawab dan memberikan kesempatan siswa untuk berkreativitas sendiri dalam proses pembelajaran. Cukup senang karena Ibu Irianti tidak hanya memberikan materi maupun tugas, tetapi Ibu Irianti menuntut kita agar kita bisa berkreasi dan kreatif.
Perasaan saya sebagai seorang murid selama pembelajaran adalah cukup senang karena Ibu Irianti memberikan kreativitas untuk menjawab dan Ibu Irianti memberikan sesi tanya jawab apabila ada yang kurang dipahami. Diri merasa senang karena dapat memahami materinya dengan mudah. Jelas? Perasaan saya kepada Ibu Irianti yaitu senang karena Ibu Irianti dalam menyampaikan pembelajaran dengan santai sehingga seorang murid dapat memahaminya walaupun hanya lewat video pembelajaran. Semoga pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka langsung dan semoga Ibu Irianti memberikan pembelajaran yang ekstra agar para siswa dapat menempuh pembelajaran dengan lebih nyaman dan tenang. Harapan saya kepada Ibu Irianti, semoga Ibu Irianti semakin sabar dalam mendidik siswa-siswa, dan harapan saya untuk pendidikan semoga pendidikan akan dilakukan secara tatap muka secara langsung, karena menurut saya pembelajaran secara tatap muka secara langsung itu lebih efektif daripada pembelajaran sekolah online. Ya. Harapan saya kepada Ibu Irianti agar selalu sabar dalam pembelajaran dan ingin sekali berinteraksi dengan tatap muka. Harapan saya kepada Ibu Irianti adalah selalu sabar dalam mendidik dan membimbing anak muridnya. Saya kepada Ibu Irianti semoga kedepannya semakin lebih baik lagi, makin sabar menghadapi para murid dalam proses pembelajaran, dan semoga pembelajaran nantinya bisa dilakukan secara tatap muka.